Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami yang mau mengajari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga dengan kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami pikiran ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kedua orang tua kami maupun berkeberanian ya Tuhan. Ya Tuhan, terima doanya melalui anak Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu siapa yang mandi tadi pagi pergi ke sekolah. Oke, bagus. Siang kita harus mandi supaya kita semangat belajar. Paru-paru kita juga nanti tidak terganggu. Nanti kan kalau kita tidak mandi kita akan bau badan. Ya, kalau bau badan kawan-kawan kita tidak akan serius dalam belajar. Iya, bagus. Oke, kita lanjut. Sekarang siapa yang ingin membawa lagu nasional ke depan yang memimpin? Siapa tadi yang tunjuk tangan sini deh? Apa lagu nasional kita? Apa? Semangat ya, kalau menyanyikan lagu nasional itu harus semangat. Ayo deh. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan urutan siklus air. Jadi pembelajaran kita ini pada hari ini apa? Siklus air. Yang kedua adalah melalui kegiatan unjuk kerja, siswa mampu membuat bagan siklus air. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengurutkan urutan peristiwa dari cerita teks fiksi. Oke? Oke, sekarang dibukalah dulu buku tematiknya. Tema berapa kita sekarang? Tema 8. Subtema 1, pembelajaran 2, siklus air. Semua buka bukunya dulu. Sekarang kan kita sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi sekarang dibacalah dulu siklus air itu sampai selesai. Ayo dibaca dulu. Setelah itu nanti kita akan kerja kelompok. Di dalam hati ada membaca ya, biar tidak mengganggu kawannya. Oke, sudah selesai dibaca. Sekarang kita akan, kan Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi kalian akan membuat bagan siklus air. Sudah mengerti kan? Sudah. Oke, dibuatlah bagan siklus airnya. Ayo dibuka bagan siklus airnya dan dikerjakan. Dilengketkan. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Apa? Lemnya. Oke.
Tunggu ya. Aku juga bisa sekarang dibuat badan siklus airnya nanti ke depan mempresentasikan. Aku enggak. Udah selesai nanti siapa? Sini kamu nanti ada waktunya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Tunjukkan dulu. Hai kawan-kawan, perkenalkan saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Oke, bagus. Ayo deh, jelaskan. Kuat suaranya harus didengar kawannya. Hei, yang lain didengarkan kawannya. Pertama-tama kita akan masuk ke evaporasi. Evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Setelah itu uap air menuju atmosfer. Setelah itu kondensasi adalah uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Setelah itu awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kembali lagi ke presipitasi. Presipitasi adalah titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kembali lagi ke aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Kembali lagi ke evaporasi. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, siapa yang ingin bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 3? Siapa, Dek? Apa arti evaporasi? Oh, jelaskan dulu katanya lagi, apa itu evaporasi, itu apa? Evaporasi itu adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Apakah Anda sudah mengerti? Siapa namanya itu? Apakah saudara Alam sudah dapat memahaminya? Apakah saudara Alan sudah dapat memahaminya? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Siapa yang ingin menjelaskan? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ini kan? Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
atmosfer. Lanjut ke kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Lanjut presipitasi. Presipitasi adalah titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencari bergerak menuju danau atau lautan. Lalu kembali ke evaporasi. Oke, bagus. Tanya dulu kawan-kawan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kakak ini. Siapa namamu, Kak? Diri, ayo. Siapa pertanyaannya? Kondensasi artinya uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Apakah sudah mengerti? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir. Siapa yang maju kelompok terakhir? Ayo, maju. Oke. Buat suaranya ya, Dek. Ayo. Tunjukkan dulu hasil karyanya itu. Hai kawan-kawan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusikan. Nah, pegang sih. Pertama terjadi adalah evaporasi, yaitu adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Uap air menuju atmosfer. Selanjutnya terjadi kondensasi, yaitu adalah uap air di atmosfer mengalami penyemburan awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air yang akhirnya saling bergesekan. Selanjutnya terjadi presipitasi, yaitu adalah titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Dan kembali ke evaporasi. Oke. Tanya dulu kawan-kawan, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak mengerti? Ayo, tanya deh. Untuk kawan kelompok lainnya, apakah ada yang bertanya? Untuk kelompok lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Diri deh. Apakah evaporasi? Arti evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Apakah sudah mengerti? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk ya. Kuat suaranya. Ayo ambil bagan siklus airnya. Hei, yang lain jangan ribut. Duduk yang bagus, ayo. Duduk yang rapi. Kalau belum kelompoknya duduk, ayo duduk. Diperhatikan kawan yang menjelaskan. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berikut. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan siklus air. Tunjukkan dulu karyanya, siklus air. Oke. Buat suaranya, jelaskanlah. Pertama-tama evaporasi. Evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Lalu uap air menuju atmosfer. Yang lain diperhatikan. Siap dari uap air menuju kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami penguapan membentuk awan-awan. Lalu setelah
permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Siap presipitasi, lanjut ke aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Kembali lagi ke evaporasi. Oke, tepuk tangan untuk tunggu sini dulu, Miss tanya dulu. Di mana tadi evaporasi itu? Tunjukkan dulu evaporasi itu. Oke, bagus. Setelah evaporasi menjadi apa? Oke, setelah itu tunjuk, biar dinampakkan. Setelah itu Kondensasi. setelah kondensasi terjadilah presipitasi. Lalu kembali lagi Evaporasi. Oke, bagus, tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok siapa yang sudah selesai? Ayo, kelompok 5. Ayo deh, sini. Oh, sini diambil saudara Mirina. Sekarang tagar kelompok 5. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 5. Kelompok 5 ini mempresentasikan hasil siklus air. Oke, inilah hasil karya kelompok 5. Semua diperhatikan. Ayo deh, jelaskan. Pertama-tama adalah evaporasi. Evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Setelah itu, uap air menuju atmosfer. Kemudian kondensasi. Kondensasi adalah uap air di atmosfer mengalami penimbunan membentuk awan-awan. Setelah itu terjadilah awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling berdesakan. Setelah itu terjadilah presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Setelah itu terjadilah aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Setelah itu terjadilah evaporasi. Setelah presipitasi, kemudian jadi apa lagi deh? Terjadi kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang Miss akan menjelaskan apa itu siklus air. Siapa yang tahu di sini siklus air? Tadi kan kalian sudah mempresentasikan bagaimana itu tahap siklus air itu. Ada apa tadi? Ada evaporasi. Ada apa lagi?
teh yang tanya teh